Mungkin untuk mulai sapa-sapa itu Bernard bisa nanti sebelum saya perkenalkan narasumber para panelis itu Bernard bisa sedikit kasih pembukaan itu. Baik, terima kasih Ito. Horas, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kita semua. Senang sekali untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia, meski saya bisa berbahasa Batak, hanya untuk memastikan terutama untuk generasi muda diaspora kita, untuk bisa lebih memahami apa yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Buat Amang, Inang, terima kasih para senior yang banyak sudah memberikan waktu untuk datang malam hari ini. Kerinduan kami sebenarnya terutama untuk menjangkau kepada generasi muda, anak-anak muda, terutama para diaspora kita. Saya pikir ada keistimewaan yang sangat khas buat kita orang Batak gitu ya. Jadi kalau kita lagi ada di luar Bonapasogit lah selaku diaspora, kita punya satu mekanisme yang istimewa untuk menjalin kekerabatan di antara kita gitu. Kalau keluarga-keluarga di Eropa atau di Amerika biasanya hanya dengan melihat marga saja, maka akan ada keterikatan kekeluargaan di antara mereka. Tapi kita orang Batak ini ada mekanisme tarombo, ada dalihan natolu yang menjadikan kita meski berada dimanapun, kita nggak akan sendirian. Akan selalu ada cara untuk kita bisa saling jaga kontak, sehingga mau kita ada di Sydney, mau kita ada di Amerika, mau ada di Eropa, sebenarnya kita orang Batak ini punya mekanisme untuk saling mendukung. Itu jadi sesuatu yang sangat-sangat berharga buat saya. Dan karena itu saya pikir kekuatan yang besar buat diaspora Batak yang ada tersebar di seluruh penjuru bumi, kebanggaan itu yang sebaiknya kita bisa tumbuhkan kembali. Dan karena itu acara Batak Diaspora Marnonang ini dimaksudkan untuk seperti itu, keunikan-keunikan kekhasan budaya kita, kalau bisa kita tumbuhkan di antara generasi muda kita. Tapi tentu saja sangat penting untuk melibatkan para pendahulu, para generasi yang lebih senior, sehingga antara yang senior dengan junior, kalau bisa kita jadi punya pertemuan ini, rencana kita akan kita lakukan sekali sebulan. Diharapkan diskusinya, karena itu kita sebut Marnonang, kita tujuannya untuk bisa berdiskusi dengan tenang, dengan sukacita dan saling berbagi ilmu. Sebelum saya kembalikan ke Ito Yeti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat Amang, Inang, dan rekan-rekan semua. Yang pertama, silakan meneruskan undangan ini untuk sesi kita berikutnya. Ini akan menjadi sesi sekali sebulan, terutama kalau bisa buat generasi muda kita, biar diajak supaya mereka memahami aspek keunikan dari budaya kita Batak, supaya mereka jadi mengerti sebenarnya itu bukan sesuatu yang membosankan, tapi ada nilai yang sakral, nilai yang sangat baik dalam kekhasan kebudayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon izin pengertian dari para peserta bahwa saya hanya akan selaku admin dari sesi ini, saya hanya akan membuka audio pada para narasumber, panelis, dan moderator. Jadi Ito Yeti dan saya selaku moderator, kami dululah yang sekarang ini punya akses untuk ke audio. Jika diinginkan untuk berbagi pandangan pada saat pemaparan masih diberikan, silakan untuk memberikan tanda di ruang chat atau mengangkat tangan di ruang chat supaya saya bisa buka line. Jadi untuk di saat awal ini hanya beberapa orang tertentu yang kita berikan akses ke audio. Semoga diharapkan pengertiannya. Dan yang berikutnya, nanti sesudah pemaparan kita berharap semua orang untuk bisa ikut ambil bagian, berbagi pandangan, dan bagaimana kalau bisa contoh itu menjadi sesuatu yang praktis yang bisa kita terapkan bersama, terutama buat membantu generasi muda supaya memahami bagaimana mencintai dan melestarikan budaya kita. Dengan demikian saya kembalikan ke Ito Yeti. Terima kasih Ito, silakan. Ya, terima kasih Ito Bernard Tampu Bolon. Untuk selanjutnya sedikit juga kata pembukaan dari Ito Haposan Situmorang di Oman. Ito Haposan juga sebagai Vice President Human Capital dari Indonesia Diaspora Network Global, dan juga Ito Haposan adalah perwakilan Batak Diaspora di Indonesia Diaspora Network Global. Silahkan Ito Haposan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Mauliate ito Yeti, Mauliate Lai Bernard di Australia, Satabi Amang Inang dohot mapinasangapan na tua-tua nami na adong dison di Punganon. Jadi seperti tadi kata Lai Bernard tadi, tujuan pembicaraannya adalah untuk memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak diaspora. Jadi ini terima kasih Lai Bernard dengan Amang Profesor Bostang Raja Gugu, dengan Amang Jaurat Sianturi, dengan Amang Perlindungan Pardosi yang sudah memulai ini, dan aku yakin diskusi Marnonang ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya untuk lebih menguatkan, mempersatukan dan memelihara dan mempopulerkan budaya Batak, adat Batak di seantero Batak diaspora di seluruh dunia. Dan aku yakin masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang mesti kita kerjakan. Mungkin nanti ke depannya bisa didiskusikan, dilanjutkan ke arah mana ini pembicaraan ini. Aku dari Batak Diaspora Network Global berusaha menyatukan ini semua, kita bersama-sama, tidak ada yang memimpin, semua harus sama-sama untuk demi lestarinya budaya Batak. Jadi nanti kita bicarakanlah dengan tua-tua Amang Nami, Amang Inang di seluruh dunia. Ini seperti kata Lai Bernard tadi itu, budaya Batak itu sangat unik di seluruh dunia. Mungkin seperti yang pernah ku dengar, seperti bangsa Israel yang bisa bersatu, bisa dimanapun kita berada, kalau kita jumpa langsung bisa mengena gitu. Dengan tadi aja waktu pembukaan sudah seru ya. Baru dimulai udah seru sekali itu. Apalagi nanti di sini ada pemerhati pencinta budaya Batak yang saya tahu, Abang Antonia Hutajulu yang sangat aktif. Hampir tiap hari WhatsApp grupnya banyak memberikan pencerahan mengenai budaya Batak bagi kami anak-anak muda, termasuk aku mungkin generasi di tengah-tengah. Aku sudah berumur 58 tahun, punya anak. Kebetulan seperti contoh, boruku sudah married dengan orang Filipina, ya. Jadi seperti aku sendiri nggak tahu bagaimana caranya nanti membuat penghargaan gitu. Seperti tema berikutnya. Jadi sangat menarik. Jadi kami mohon Amang Inang, tua-tua nami memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin aku sudah banyak melihat usaha-usaha ini, semua. Marilah kita, tadi ku dengar dari Amang PTD sudah membuat buku. Mungkin ini perlu kita lestarikan. Kita banyak jago-jago. Ini adik kami Krisman Opusunggu, jago mengenai data science. Mungkin bisa kita lestarikan ini sebelum untuk kita lestarikan untuk kedepannya, sehingga nggak bakal punah, akan bisa diingat sepanjang masa. Termasuk di sini bukan hanya budayanya aja, bersatunya semua, silaturahmi semua bangsa Batak sedunia. Itu pasti kuat. Bukan berarti kita meninggalkan diversity, tapi ini adalah diversity in unity. Jadi kita manfaatkan. Jadi Amang Inang Statabi Molo Adong Nasala Nahudokon, maafkanlah. Jadi kami mohon pencerahan dari Amang Inang yang lebih mengerti mengenai paradatan budaya Batak. Maaf kalau agak panjang sedikit, karena memang sangat tergugah aku dengan ada program ini yang kami akan tunggu-tunggu. Mulai tegodang itu Yeti, kiranya Tuhan mensukseskan acara kita yang perdana ini. Mauliate. Amin.
Silakan itu dilanjut. Ya, Moleate Horas, Moleate. Horas. Untuk selanjutnya, saya sedikit perkenalkan secara singkat narasumber dari pers Australia dan para panelis. Saya hanya terima satu biodata panelis dari Amang Jaurat Sianturi. Saya belum terima dari panelis Amang Perlindungan. Mungkin nanti Amang Perlindungan bisa menerangkan secara ringkas sendirinya. Baik, di sini saya perkenalkan secara ringkas narasumber kita, Amang Bostang Aritonang Raja Guguk. Lahir di Patkat, tanggal 12 Januari tahun 1946. Bonapa Sogit Cian Pulau Sibandang Muara, Inang Pangitubu Boru Lumban Toruan, Parsonduk Bolon Paulina Boru Manik. Anak-anak ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Riwayat pendidikan terakhir nanti diterangkan secara mendetail. Di profesor di Universitas Western jangan terbalik nanti bacanya. Mendapatkan profesornya di Universitas of Western Australia tahun 80. Pekerjaan terakhir pensiunan guru besar Fakultas Pertanian UGM. Dan juga giat Amang Bostang di Ketua Punguan Toga Aritonang sedunia. Juga sebagai Raja Parhata di Toga Aritonang. Ketua Parsadaan Bona Pasogit Parbobas tahun 2000 sampai 2003. Menjadi Parhurion di Yogyakarta, GKPI Yogyakarta. Tempat tinggal sekarang di Perth, Australia. Kegiatan Sonari sebagai penasehat Punguan Bona Pasogit Perth, membantu mengembangkan Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang dan mengajar program S3 di STAK Teruna Bakti Godian Yogyakarta. Ini untuk Amang Bostang Aritonang. Dan selanjutnya untuk panelis Amang Jaurat Sianturi, nama Goar Jaurat Sardes Sianturi. Lahir seorang di Lobu Tolong tanggal 26 Juni 1954. Bona Pasogit Paranginan. Inang Pangitubu Boru Siburian. Kasimatupang Maon. Jaurat Sianturi Siburian. Parsonduk Bolon Boru Nenggolan. Poparan Dak Dana Opat 1 anak Tolu Boru. Riwayat perjalanan tahun 1968 berangkat ke Medan. Tahun 1973 berangkat ke Jakarta. Tahun 1990 berangkat ke Amerika. Riwayat pendidikan terakhir sarjana teknik dari California Institute of Technology. Pekerjaan terakhir pensiunan sebagai Technical Emission Control of Environment American Company. Kegiatan Sonari, Ketua Umum IMABAK, Ikatan Masyarakat Batak California di Amerika. Untuk Amang Pardosi, saya tadi belum bisa membacakan, mungkin nanti Amang mengenalkan sendiri karena saya belum terima biodatanya. Baik, Satabi Amang Pardosi. Untuk selanjutnya mungkin bisa dimulai pembukaan sebagai narasumber Amang Bostang Raja Guguk. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mau lihat itu Yeti, itu aku di Paris. Tadi kalau biodatanya Pardosi sebetulnya sudah saya posting, mungkin itu agak kelewatan. Jadi saya bacakan aja. Nama Dr. Andus Perlindungan Pardosi MM, lahir 28 November 53 di Kampung Tapus, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara. SD SMP di Kecamatan Garoga. SMA Negeri 4 di Yogyakarta, lulus 1971. Fakultas Ekonomi UGM, lulus 1978. MM di Jakarta 2001.
pekerjaan pensiunan dosen pada Politeknik sebentar hilang. Politeknik STMI. Ya, Politeknik STMI, sebentar lah ya. Politeknik STMI, Kementerian Perindustrian Jakarta. Sampai saat ini masih aktif sebagai dosen luar biasa di Politeknik STMI, Fakultas Ekonomi, Universitas Managara, dan STY Trisakti Jakarta. Aktif dalam bidang peradaban sejak 98, saat ini sebagai penasehat pada kepengurusan Punguan Perdosi dan Boruna Sejabodetabek, penasehat pada Persaudaraan Batak Alumni Yogyakarta Pabayo Sejabodetabek. Istri Parsoduk Bolon Martalena Borusiahaan. Anak laki 1 orang, anak perempuan 1 orang, sudah menikah dan cucu 2 orang. Demikian biodata singkat dari Lai Pardosi. Ya. Jadi saya lanjutkan aja supaya kita jangan kehilangan banyak waktu. Pertama-tama kembali saya mandok mauliate me ibanu aing tu hita saluhuna di partukuan na ulion nabu hita masih sisian nakin semulai bonana nakin daku sangka nakip pajupang do tulaku siapudan Profesor PTD Siobing dungim se hula-hulaku apalah simatuan anakku siakangan ima lai manaham manurung nakin. Jadi omma hebatnya lak Batak tabui pasupak songonon. Jadi nakin sebetulnya ngamar tutur kita. Jadi martuturi sebetulnya kan mulai siam marga do kan. Iban naronggo marga ban nabu martutur. Tu ito yeti ban naronggo marga ku raja guguk. Ito yetion aritonang opusunggu nomlak sesalet itu. Opusunggu do. Aritonang opusunggu do kan. Jadi Tuan Simare tadi aku. Oh, Tuan Simare. Oke, Simare Siapudan. Jadi aritonang opusunggu raja guguk Simare-mare. Jadi marito mau. Jadi kebetulan tubuh ni baru hobing mese iton. Jadi lam jonok kan nakin Lai Pardosi be kan Pardosi ka sia giat de kan sian tua di Bangarna si Anipar si Litonga kan sia gian Layome kan. Jadi gabe solhok masudi jadi bodo amar tutur tuise be nakin arong nabi tupulu apala laikku maboti botokku marga nabi tupulu jadi manang marga be kebetulan bapak i 10 sada bersaudara niku majo sianoma 12 jadi opat tulaku walu ala oma ya, jadi lapatanna naurok desi mulai tasian nakin marga gabe martutur kan jadi ima hebatnya alak batakon akadongan nakin nga madok nga di tarias nakin bahwa sana kita kan gabe extended family itu sebetulnya kan keluarga yang diperluas ya dan adong ngerasa dilihat portibio dakobo tuh dah hati adong di aka suku nasing manang ngaras nasing adong nasonon kan. Jadi pamoto aku, napa jahaku di akal literatur, dan adong ngope, napa sisong kita, bui mertutur kan. Jadi manak tu marga habe, bui mertutur alana budu nida sian omak niba, siap parnija buniba, persuduk bulun niba, sian bapak niba karena bersaudara kan, memang buru misalnya, manang sian amang udah niba, mabuk buruaha, saya keburu mertutur, om hebatna. Jadi nakin adoktong na buruk wison ani sa Sydney parede non na buron bumi marede non di tuita di Sadatiki jadi selamat malam na buru ani Horas jadi hu tariasum masodik taringot tu partukuat tahun kan Batak Marnonang bahasa munculon sebetulnya sa sitonga ngadong WhatsApp group nomor gor Batak Diaspora Forum. Jadi tujuannya ditiki tonggo terutama au dohotulaku Bernard Tapubulu Seper memulayon hira menggagas gabi binaimon. Jadi nggak mulai sebetulnya tiki aka diskusi alai songoni mah huru amolo di WhatsApp grup itu ya akhirnya rupani agak saotik mandek atar songoni mah molo nakpenia rupani mungkin akatik kini akadong adang. Jadi muncul mon jadi udokom tutulang Bernard tapi mah Batak Diaspora Marnonang lapatanna secara berkala setiap bulan walau perlu dua malah setiap
2 minggu misalnya kan, tergantung tu kita do. Jadi odo asal usulnya iban nadong pertukuanon Batak diaspora Marnonang. Jadi judulnya itu Marnonang. Jadi kok gumudang gue sebetulnya diskusi daripada paparan. Iban ngahu posting dua huruf maju tulisan publikasi sebetulnya. Tulisan sederhana do. Ima marga dan tarobo silsila dungi paduahon pertumbuhan marga Batak pada marga dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya latar belakangnya adalah petana bui jahota sebelum kita berdiskusi. Dan nama dokau na malo manurat tonon alai maksud tu sebetulnya na menggugah kita doa sabu kita berpikir nanak si bahasota mengenai marga dan silsilahon. Jadi mau lihat di tulaku tulang naposo bernata pubulun puerta Australia naktipat do tulangon baik di Batak Diaspora Network Global NG, baik di Indonesian Diaspora NG. Jadi bui tulangon memfasilitasi melalui difasilitasi oleh Batak Diaspora NG. Itu Yeti kan. Jadi mau lihat di tulang Bernat itu Yeti dohot lae haposan situ morang sian Oman. Jadi sian desa Nawalun na melaksanakan on. Jadi paduahon itu Yeti. Mau lihat itu di sudi upaya halo jaumu kan itu macam aktif wida kan termasuk di Indonesian Diaspora Network Global. Jadi melihat itu torson itu masuk di karya itu untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia nata cintai senang kita halak Batak dungi lai haposa situ orang Oman ya melihat lai huida macam aktif to lai jala dilelai kasaran-saran huli nadenggan jadi anggit ma buita torutson pertukuanon juga naktu panelis lai perlindungan perdosi sebetulnya lai odang baru be pajuk pak kami di Pabayo di kolega Saportibion di Aka Forum Nasing ngapa jupak kami jadi di Batak Diaspora Forum bicara layos sebagai narasumber ditiki mengenai paramargaon. Jadi ima topik tu bulan berikutnya sonani tariason itu ulang Bernat tapu bulan nakim maulate lai ala bui di leolai tiki nargai bui hita pajupang di sol bui laman pemikiran sebagai panelis tentang marga dan silsilah. Dungi laiku jauh racetur apa dang baru layon itu kami pe Zoom mengenai paramargao pe hadir do layon sebagai penanggap ditiki mulai salah. Jadi mulai atelai hebat do layon alana nahuboto olah di California do adong muldak salah komunitas Batak isi 14.000 yang adong lebih 20 punguan marga di holat di situ nahuboto holat di California do nahuboto Southern California nadok sanguni gudangnya punguan Batak mulai mulak salah tuh di Bangarna kasih majutak Aritonang ngadong isi jadi hebat do layon sangat aktif ya memimpin sanguni gudang komunitas Batak di Southern California. Jadi itu telepon layon macam sibuk. Jadi dokon lai yang siang kurang adong ija gua. Adong gua na misalnya adong na Warsait, adong na yang marulaon, adong na udah maju matua misalnya kan kalau layon mengurus sebagai ketua imabab. Jadi hebat do ida di California. Odo ida sanggup pada nanti kita di diaspora luar negeri. Jadi diaspora luar negeri mau kalana di Indonesia pe adong gua diaspora. Mulu haluar sian tanah Batak diaspora do warri. Jadi menurut definisi. Jadi mau lihat lai jaurat ada di lialai tikini lai apalah di hampir pagi-pagi hier do pagi-pagi buta manoang jam 4 tengah 5 maranoang di California. Jadi mau lihat Jadi asa lebih efisien waktu ta perjolo asa share screen mengenai jadi perjolo molo taida buasa muncul sebetulnya permasalahan ikon wadono ko ikon hatata taring otu marga dan sisi sebetulnya mulai kita Batak kan ngataken for granted kan lapatanna marga dan sisi lah kan kembar marga halak Batak kan dan mungkin somar marga they don't know jadi
Molotaida, jumlah populasi Batak sekarang ya boleh dikatakan kira-kira 10 juta. Ini perkiraan saya karena tahun 2010 saya melihat data statistik itu 8 juta sekian. Jadi sudah oke lah 10 juta saya kira. 8,43 tahun 2010. 70% kira-kira 7 juta. Alana huida ke statistik di Bonapasugit, kabupaten-kabupaten Tadok Majo di sekeliling Tanah Batak dan Danau Toba, hanya 30% di situ Batak ya. Nah, berarti 70%-nya Batak diaspora yang menetap di luar Bonapasugit. Ini maksudnya ya. Hijrah dari luar Bonapasugit. Ini definisi saya. Boleh kita persoalkan, boleh kita perbincangkan ini, tapi definisi saya itu Batak diaspora adalah orang Batak yang hijrah dari kampung halamannya semula. Jadi 40-50%-nya kira-kira 3 sampai 3,5 juta adalah generasi milenial lahir pasca 1980. Nah, ini sasarannya sebetulnya. Mengapa kita membuat sesuatu kayak program seperti ini yang sederhana sebetulnya, tidak terlalu kompleks untuk difahami. Karena saya lihat itu kalau buku-buku yang banyak buku-buku tentang sejarah Batak, filsafat Batak, banyak ya, sangat banyak. Bahkan LABB juga menerbitkan buku mengenai adat pelaksanaan adat Batak di Jabodetabek. Tapi saya nggak tahu apa ini akan dibaca oleh generasi muda, itu saja pemikiran saya. Jadi kalau kita dengan seperti ini, mungkin kita akan bisa lebih menjangkau ini generasi muda ini. Mereka akan mudah mengerti gitu apa yang kita tampilkan di sini. Nah, yang berikutnya, identitas dan adat budaya Batak sudah banyak tergerus dan tergantikan oleh budaya lain di kalangan dia Batak diaspora. Saya lihat, saya di Perth ini udah 10 tahun menetap di Perth. Nah, tapi saya lihat itu komunitas Batak kita di Perth ini ya karena mungkin ya namanya di negara maju, di negara barat ya, barat lah kata komunitas di Perth ini, itu kan sangat individualistis, jadi sangat privasi itu sangat penting, sehingga mereka itu ya kami belum perlu soal adat istiadat kultur ini, sepertinya ya masih jauh dari mereka. Saya udah bertahun-tahun menyampaikan ini, tapi sepertinya tidak begitu ada respon. Tapi kalau ada acara-acara Batak di sini memang tampil ya, tampil itu hanya tampil manortor, merede, tapi bukan esensi daripada Habatakon itu yang kita bicarakan di sini ya. Nah, identitas itulah bagaimana memelihara dan mempertahankan identitas serta ada budaya Batak di komunitas-komunitas Batak diaspora. Ini pertanyaan. Nah, bagaimana kita berupaya supaya jangan ada dikotomi, artinya tidak membedakan antara Batak di Bonapasugit dan Batak di luar Bonapasugit, di luar negeri ya. Kita tidak katakanlah tidak kotak-kotakan seperti itu, sehingga kita supaya berusaha komunitas Batak itu dimanapun itu menyatu gitu kan. Seperti tadi kita Sumatera Rembo, Mertutur ya. Saya tidak tahu apa bisa semua gitu misalnya komunitas Batak di luar negeri seperti ini ya. Karena saya kadang-kadang berpikir ya, kalau kita melihat misalnya ada kita orang Batak kita banggakan misalnya dia di Amerika sebagai misalnya saintis di di Silicon Valley misalnya di California, oh ini hebat ya. Tapi Habatakonnya bagaimana itu pikiran kita kan? Jadi dia masih bisa dikatakan Batak atau tidak, dalam arti dia bermarga, tapi dia masih tahu nggak misalnya mengenai tarombonya, mengenai tuturnya, mengenai adat Batak dan sebagainya, itu gimana? Jadi kita sangat bangga, tetapi bangga hanya oh ini orang Batak bisa jadi hebat gitu lah. Nah, itu hanya sampai di situ. Jadi ini yang jadi pemikiran bagi kita. Nah, menurut saya kultur etnis Batak itu ada 5, tapi ini bukan berarti keseluruhan, karena ada filosofi Batak, ada sejarah Batak, itu kultur Batak juga. Tapi ini yang pokok-pokok yang saya katakan tadi, ini yang menjangkau generasi muda gitu kan. Mereka hanya perlu marga dan tarombo itu apa sih? Pertuturan itu apa sih? Adat Dalihan Natulu itu apa sih? Tapi tidak terlalu jelimet gitu kan. Nah, kemudian bahasa Batak, ini penting juga karena Marupasa itu kan harus bahasa Batak. Tidak mungkin kita Marupasa tanpa bahasa Batak. Padahal Pasa itu kan
Ya, vital itu kalau ada ulaun itu kan, kalau tidak marupasa tidak dikatakan dang marsira, ya, jadi dang merdai gitu. Karena kalau kita bahasa Indonesia kan tidak mungkin diterjemahkan gitulah ya. Jadi bahasa Batak, madokata, marupasa, apalagi kita nanti seperti saya katakan tadi bisa jadi berkotak-kotak. Misalnya orang sudah merantau kemana tapi tidak tahu lagi bahasa Batak, lalu dia pulang ke Bonapasugitnya rindu, dia udah nggak tahu lagi berkomunikasi dengan saudara-saudara dekatnya di Bonapasugitnya, entah anak mudanya, anak maktuanya, dia nggak kenal lagi, begitu kan. Nah, ini bahasa Batak perlu, ya. Lalu kampung halaman Bonapasugit, sejauh yang saya tahu, saya tidak tahu apa suku-suku lain atau ras lain di dunia ini punya Bonapasugit. Nah, Bonapasugit itu ada definisinya, itu ada bahwa itu adalah sebetulnya simpelnya itu adalah kampung halaman, tetapi tidak sesederhana itu. Ada peninggalan leluhur, ya, macam-macam itu, ada sejarah, itu juga termasuk Bonapasugit. Jadi itu tercakup dalam Bonapasugit. Tapi biasanya kita mengertikan Bonapasugit itu kampung kita. Seperti saya, Bonapasugit saya di Pulau Sibandang, ya. Jadi ya, jadi ada yang ini tidak mute. Ya. Oke. Jadi kita cepat aja. Jadi Bonapasugit, kemudian Marga dan Sisila, Tarombo, ya. Ini pembicaraan kita malam ini. Nanti bulan depan saya sudah usulkan ke tulang saya Bernard dan Ito Yeti dan Lai Haposan. Nanti kita membicarakan pemargaan atau pengakuan marga Batak dalam titik 2 itu antara harapan dan kenyataan. Jadi ini kira-kira judulnya nanti yang sudah kami sepakati, ya. Jadi saya ulangi, pemargaan atau pengakuan marga Batak antara harapan dan kenyataan. Nanti kita bahas, ya. Nah, marga itu apa sih? Marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedara dan seketurunan menurut garis baba. Ini definisinya. Ini saya dapat dari buku Kamus Istilah Batak, ya. Yang mempunyai tanah sebagai milik bersama di tanah asal atau tanah leluhur. Yang penting di sini nama persekutuan seperti saya, ya, marga Raja Guguk, ya. Kalau ditarik ke atas Aritonang, gitu kan. Jadi nama persekutuan itu, ya. Karena Raja Guguk itu pun keturunannya kan banyak, ya. Kami Raja Guguk ada Raja Guguk Manukul Langit dan Pinggapasu, 2 anaknya. Kemudian Manukul Langit ada 4 lagi, ya. Ada Bupalti, Tagorilao, Bebe Susunggulo, Taldiaji. Jadi ini ke bawah itu ini persekutuan orang-orang bersaudara. Nah, ada 2 hal di sini yang mempersatukan mereka. Pertama, hukum makan bersama atau disebut ruhut papangan sujadi pusung. Artinya di sini jangan misalnya mengadakan acara atau ada orang membawa makanan itu tidak dipanggil dongat tubuh, ya. Itu jangan, itu namanya hukum ruhut papangan sujadi pusung, ya. Jadi itu namanya ya manak mardongat tubuh, harus diajak, harus diberitahu apa sih acaranya, siapa yang datang, rohula-hulai misalnya, mabuan deke dohot ulus paropa, tu anak tak, kan harus disampaikan juga kepada dongat tubuhnya supaya ada mendampinginya. Kemudian yang kedua, hukum larangan kawin dalam satu marga. Ini disebut ruhut bongbong. Makanya ada topas bongbong. Jadi kalau ini nanti istilahnya dibebaskan atau dihilangkan karena sesuatu hal, maka disebut topas bongbong. Artinya tidak ada lagi, mereka bisa saling kawin, ya. Seperti kami misalnya Aritonang, Raja Pusunggu, Raja Semare-Mare itu sudah saling masih buatan. Saya kira juga Tunggatorop, Siaturi, Siburian dari Simatupang juga sudah. Jadi ini sudah topas bongbong, ya. Jadi marga adalah wajah terdepan atau identitas utama orang Batak, dan karena harus dipakai dan ditampilkan. Ini menurut saya, ya. Kalau dia tidak menampilkan, nanti kita akan ragu apakah dia benar orang Batak atau tidak. Jadi ini menimbulkan masalah, ya. Ada gap antara kita dengan yang teman kita yang bertutur sapa karena dia tidak menampilkan marganya. Ya, lalu dia nanti, oh saya dulu marga B misalnya, di mana kok nggak ditampilkan? Dan kita jadi ragu gitu, apalagi dengan tubuhnya sesama marga B kan gitu. Jadi harus dipakai dan ditampilkan, ya. Ini. Kemudian ada 400-an marga dari Puak atau subetnis Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Kola, Mandailing, ya.
Kemudian Tarombo, apa sih Tarombo? Tarombo adalah daftar asal-usul suatu keluarga Batak, family tree. Ya, kalau orang Barat mengatakan lineage ya, family tree ya, sama ya. Kalau kita menurut garis bapak, saya kira orang Inggris juga, orang Australia juga, yang keturunan Inggris juga begitu ya, sistem patrilineal. Jadi mereka menurunkan marga itu atau family name itu dari bapak. Jadi ibu tidak kelihatan ya. Dan merupakan satu kesatuan dengan marga. Tarombo menunjukkan urutan leluhur orang Batak dan hubungan persaudaraannya dengan saudara-saudara marganya, serta memungkinkannya menarik pertuturan ke saudara-saudara semarganya tersebut. Ya, jadi semua orang Batak pasti mempunyai Tarombo. Soal dia punya dalam bentuk tertulis itu soal lain. Tapi dia pasti punya, ya bapaknya siapa, berapa bapaknya, kakak beradik, kemudian ke atas opungnya siapa, kakak beradik berapa, ya, terus ke atas lagi begitu ya. Nah, seperti saya misalnya sudah generasi ke-15 dari Raja Guguk, saya punya Tarombo, puji Tuhan, bapak saya dulu memberikan, jadi jelas begitu. Jadi kalau ada orang ketemu marga Raja Guguk, saya pasti bisa Tarombo dan menarik pertuturan dengan yang bersangkutan, pasti. Karena saya tahu apakah, saya Tahal Diaji katanya, itu si adekan dari kami. Lalu dibilang saya Opu Palti, siakangan dari kami, saya Tagor di Laut. Jadi begitu. Jadi bisa memungkinkannya menarik pertuturan. Bukan hanya itu, jadi yang lain marga pun iya. Jadi kalau misalnya ada manik, hula-hula itu apa? Alana persoduk bolon buru manik. Ya. Jadi pasti ya, saya tidak bisa tidak harus marhula-hula. Entah tulang naposo saya, entah lai saya, entah amang simbatua saya, itulah manik. Nah, bisa ditarik juga nanti dari mama ya. Tadi ibu saya burung siobing lebat turuan, ya kebetulan hadir tulang saya di sini PTD, jadi jelas banget ya, jelas sekali. Jadi semua siobing lumban turuan itu tulang saya, bahkan sampai ke Silaban, Ababan, Utasoy juga menjadi tulang saya. Karena mereka siombing gitu, rumpunnya siombing. Jadi mungkin menarik pertuturan, bahkan dari tulang istri juga iya, karena itu juga tulang kita disebut tulang rorobot, dalam arti kalau ada ulaun ya, tulang rorobot saya itu sitopul, makanya saya martulang naposo sama tulang Bernard ini, karena tapu bolon itu ada padannya dengan sitopul, saya tahu. Jadi oleh karena itu saya harus panggil tulang, artinya tulang rorobot saya sebetulnya. Tulang sepuluh. Kalau ada ulang sitopul pasti panggil tapu bolon. Demikian sebaliknya. Ya, jadi begitulah. Jadi perempuan Batak juga mempunyai Tarombo, yaitu sama dengan Tarombo saudara laki-lakinya, namun tidak berlanjut ke keturunannya. Jadi misalnya itu saya, ya Tarombonya sama dengan saya. Dia nomor 15, tapi tidak berlanjut ke bawah, gitu kan. Ya, jadi ini ada saya buat itu, saya sudah dibaca saya kira. Jadi mulai dari si Raja Batak itu Tugari Tonang ini nanti bisa kita perbincangkan. Ari Tonang itu ada 3 pusunggu Raja Guguk Simare-Mare, ini ke bawah begini ya. Lalu mulai dari Raja Guguk ke bawah ini kan. Ini nomor 2 dan seterusnya, saya di 15 ya. Saya. Jadi saya Raja Guguk nomor 15, Raja Guguk Tagor di Laut nomor 15. Jadi kalau ada nomor 15 dari Opu Palti ya abang saya. Ada nomor 15 dari Babek Susunggulon, adik saya. Ada nomor 15 dari Tahal Diaji, adik saya juga. Ya. Tapi kalau misalnya ada dari Pinggap Pasu, berarti amang udah saya, itu di atas lagi, misalnya begitu ya, tergantung nomornya. Jadi ini hanya contoh aja ya. Jadi bukan mengatakan ya ini yang paling hebat Tarombo. Jadi pertumbuhan marga-marga atau pas bombong dan padan antar marga ini sudah saya sampaikan juga. Jadi mulai dari Raja Batak ini bisa kita perbincangkan, misalnya apa benar ini seperti ini. Ada juga kemarin di WhatsApp group forum komunikasi LABB Lokus Adat dan Budaya Batak, ini ada juga dari si Lauraja itu mengatakan bukan Malauraja, si Lauraja. Oke, karena di dalam buklet yang juga sudah saya tulis, saya susun, ini juga bukan Malauraja tapi si Lauraja. Tapi ini saya dapat dari buku, jadi bukan saya buat sendiri ya. Kemudian Topas Bongbong itu adalah kesepakatan ditutup raja dan masyarakat untuk memulai beberapa marga baru sebagai pecahan dari marga induk. Biasanya dilakukan setelah minimal 7 garis keturunan, 7 sudut.
larangan perkawinan semarga induk dihapuskan dan antar kelompok marga baru dapat saling kawin dan mengawini. Rupanya yang saya baca dari buku, yang pertama terjadi itu adalah antara keturunan Huta Barat dan keturunan Lubat Tobing, ya, dari Guru Mangaloksa, keturunan Guru Mangaloksa. Nah, ini ada di dalam tulisan yang saya buat, ya. Nah, ini yang pertama, mereka topas bongbong akhirnya, jadi akhirnya bisa. Ini peparan Guru Mangaloksa ini kan ada apa namanya? Ada si Raja Huta Galung, si Raja Panggabean, si Raja Huta Turuan, kan? Jadi ada 4 itu anaknya. Kemudian dari si Raja Huta Turuan itu ada 2, yaitu Hutapea dan Lubat Tobing. Ini pun sudah marsibuatan semua, sudah topas bongbong, ya. Jadi ini keputusan melakukan bongbong ini latar belakangnya kejadian khusus seperti sulit tidak ada jodoh di luar marganya sekitar huta atau tempat tinggalnya, sehingga terdapat banyak pelanggaran adat berupa perkawinan semarga. Para pihak yang melanggar mengajukan permohonan kepada tetua adat atau raja dan disertai kesanggupan untuk membayar adat. Nah, topas bongbong kadang-kadang disebut juga topas sumbang, berasal dari kata topas, meruntuhkan, merobak, menumpas bongbong penghalang. Itu tadi, ya, ada marga itu ada aturannya, itu ada ruhut bongbong, ya, palang penahan, ya, sumbang tabu sumbang, ya, jadi tidak sumbang lagi gitu. Jadi contoh topas bongbong ini saya udah berikan di sini, saya kira sudah dibaca juga. Nah, padan itu ada, ya, nama padan itu yang dapat kita lihat dari literatur itu, ini ada 20, ya. Makanya saya katakan tadi tulang saya tapu bolon dan sitopul ini ada di sini, ya. Jadi ya inang simatua saya kan baru sitopul, tapi ada padannya dengan tapu bolon, maka saya martulang kepada tulang bernat tapu bolon, ya. Kemudian kenapa ada padan ini, ya? Karena jasa dan perkawinan. Ini kasus sitopul tapu bolon, bisa dibaca di literatur ini, dikenal dengan Marsaboltok ini, ya. Karena jasa yang tidak dapat dilupakan, ini kasus tapu bolon Silalahi, ya. Ya, ada Silalahi Parmahan kalau tidak salah ini ceritanya, ya, yang mendamaikan di rumpun ini, ya. Bersama membuka dan mendiami suatu kampung yang baru, Situmorang Suhut Niuta, Sinaga Bonor Suhut Niuta, Padiangan Suhut Niuta. Ini juga apa? Ada padan, tidak boleh saling kawin di antara marga-marga ini. 2 ibu yang mempunyai ibu yang sama, Marpariban, ini berarti kan 2 ibu Marpariban melahirkan anak-anak yang dikerahkan menjadi Sisada Luluana, Sisada Luluboro, antara Nenggolan Siregar, ini kasusnya, ya. Pengalaman bersama yang tidak terlupakan. Nah, ini panjang ini ceritanya. Borbor Libong Sagala Silau Raja, Borbor Mersada. Ini tidak saling kawin ini, ya. Karena dulu ada ceritanya bahwa si Seribu Raja itu incest dengan itonya, lalu itonya itu incest lagi dengan anaknya, yaitu si Raja Lutung. Nah, ini ceritalah, ya. Jadi ini yang ada di dalam buku-buku yang bisa kita baca. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pengantar saja. Jadi ini bukunya bacaan saya, Leluhur Marga-Marga Batak dalam Sejarah, Silsilah, dan Legenda. Jadi tadi sudah saya kembali lagi sedikit ke tadi itu, bahwa Molopajupang Rapalak Batak suku-suku na perjulus itu tuh ima horas lae manang horas amang, kan itu kan molo masih jalangan manang horas itu horas inang dakta boto do pertuturata ahado margata kan tasukun ahado margata manang tiki masih jalangan pitor masih bebuam margana be kan molo hitalak Batak kan danggor baptis danggor terdiri kata ta babua marga do sungolai perdosi misalnya masih jalangan aura jaguk perdosi inna berarti terus tertakas sebuah tuh si perdosi siagian berarti tarik misalnya pertuturan sediro noengon alana pejahitan silitonga sianipar siagiakan ya tuh di Bangarna misalnya kan. Nah dung marsi botam marga maruduk matu pertuturun majuaha ma autunasi darong aku Jepangi mula samarga do somalna masih sukuna taroboma asabu menarik pertuturan jolo sinukum marga asabinoto pertuturan, ya. Jadi sebagai upama. Inilah ciri khas orang Batak yang sejauh kita ketahui tidak dipunyai oleh suku lain sekalipun mereka punya marga atau fam.
komunitas Batak merupakan extended family sebagai keturunan si Raja Batak. Nah, yang kedua, ada Ito saya di sini, di Perth ini, pernah memberikan komentar seperti ini. Ya ini bagus Amang kita membicarakan, bagus itu membicarakan mengenai soal adat dan budaya Batak ini untuk generasi muda. Kenapa saya bilang? Ini supaya generasi muda ini jangan menjadi the lost generation katanya, the lost generation. Nah, jadi LOST ya, the lost. Jadi saya artikan ada dua di sini. The lost generation, dia hilang dari komunitas Batak, hilang dalam arti dia sudah terserap kepada budaya lain. Sebetulnya dia bermarga tapi bukan lagi dia berbudaya Batak. Nah, ini loss dari komunitas Batak ya. Kalau kita misalnya minta untuk dia menerangkan itu mengenai tarobonya nggak ada lagi. Misalnya kita tahu nggak mengenai pertuturan, nggak tahu lagi kan gitu. Jadi kita akhirnya hanya sampai di situ. Saya sering bertemu seperti ini ya. Kemudian lost itu bisa artinya tersesat. Jadi nanti dia generasi muda ini menjadi lost dalam arti tersesat ya, tersesat dalam arti dia nggak tahu lagi dia kemana sebagai patokan budayanya ya. Nah saya bersyukur ya, saya dulu makanya saya terus terang saya bersyukur kepada Tuhan. Saya di Australia ini dulu studi 13,5 tahun, dan mulai tahun 66 saya dapat Kolombo Plan sampai dapat S3 tadi sudah diceritakan oleh itu saya Yeti tahun 80, jadi 13,5 tahun. Saya dulu sampai, jadi saya memang patokan saya orang Batak dan harus saya pulang untuk menikah sebagai orang Batak. Nah itulah dapat buru Nirajai, buru Manik Nakin, Persuduk Bulun, Dana Kopak, Dua Bau Dua Buru, Sudina, Mabuk Buru Batak, Manang Dialap, Marga Batak. Jadi puji Tuhan. Jadi Ima supaya jangan lost generation itu. Jadi saya kira inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar lah, tidak terlalu berpanjang-panjang lagi. Jadi nanti saya Jaurat dan saya Jaurat Seturi dan saya perlindungan perdosi bisa menambahkan lah sebagai panelis. Terima kasih Ito Yeti. Saya akhiri di sini. Mau lihat ya? Ya, terima kasih Amang Bostang Aritonang Raja Guguk atas keterangannya. Sangat tertarik karena saya sendiri pun walaupun buru Batak, lahir di Medan, mama Sian Butar Ciborong-borong, bapak Sian Muara, tapi lahir di Medan dan merantau ke Eropa. Bahasa Batak marpasir-pasir, tetapi tetap dengan dengan semangat memperkenalkan budaya Batak. Karena saya sendiri juga sebentar saya ambil bukunya. Saya sendiri juga di Perancis menulis buku. Itu Bostang bisa ya. Saya sendiri juga di Perancis menulis buku. Saya terbitkan tahun 2012 dalam bahasa Perancis. Mungkin bisa kelihatan ya. Bukunya judulnya Parlong Batak. Parlong Batak ini dalam bahasa Perancis saya perkenalkan suku budaya Batak ke masyarakat Perancis setempat. Penerbitnya Harmatan. Jadi walaupun sudah jauh dari Bonapasogit, walaupun sudah jauh mungkin dari akar Bonapasogit, tetapi darah Boru Batak, darah Halakita, darah Batak itu tetap ada. Jadi tetap dengan semangat ingin Batak itu sampai di penghujung hayat tetap dikenal oleh masyarakat di dunia dan tidak musnah budaya kita. Baik, untuk selanjutnya sebagai panelis kami persediakan waktu untuk Amang Jaurat Sianturi bisa sedikit berbagi pengalaman bagaimana Halakita di negara Amerika Serikat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Amang Jaurat Sianturi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi seluruh
Apa bisa dengar saya? Bisa, bisa lah. Bisa. Bagi seluruh masyarakat kita yang ada di belahan Jagat Raya ini, saya berterima kasih dan saya berdiri di sini mewakili Ikatan Masyarakat Batak California karena suara yang saya sampaikan adalah suara daripada masyarakat kita yang ada di sini. Saya berterima kasih kepada Bapak Raja Guguk, Profesor, yang telah menunjuk saya sebagai finalis di acara ini. Dan juga saya berterima kasih kepada adik saya panggilan kompaknya kepada adik Yeti ini setelah mereka datang ke California ini 2015 atau 2016 itu. Jadi panggilan adik aja supaya lebih berbicara. Sampai sekarang itu kami pegang istilah itu, saya panggil adik, dan kebetulan juga karena kakak saya adalah Boro Aritonang. Berdasarkan itu kita, seperti yang diutarakan Bapak Raja Guguk tadi, kita itu tetap ada jalinan talinan persaudaraan atau pertuturan. Pertama-tama karena saya di sini dalam masih kondisi hari Sabat, saya ucapkan bagi semua masyarakat Batak yang mengikuti forum ini selama hari Sabat, dan juga kepada semua yang merayakan sudah hari Minggu di Indonesia mungkin sekarang, selamat berhari Minggu. Dan semua yang ada di forum ini, saya tidak begitu tahu persis perbedaan waktu-waktunya ini, apakah memang sudah hari apa sekarang, karena saya melihat di forum Batak Forum ini sangatlah mencakup, dan juga saya mengucapkan kepada IDN daripada, karena saya lihat di sini ada Bapak Buceli mewakili Chinese yang selalu kami bergabung. Saya tidak begitu bisa melihat semua siapa partisipan di sini, tapi saya tidak bisa mention satu persatu. Namun salam dari kami Imabat dari California sampailah kepada saudara-saudaraku sekalian. Salam, horas le. Horas. Tadi mengenai biografi saya yang dibacakan oleh adik saya Yeti Aritonang, saya itu adalah engine overhaul otomatik dan semua cek, itu yang pendidikan yang saya tempuh. Jadi kedua, populasi yang ada masyarakat Batak di California Selatan, khususnya San Bernardino itu termasuk Indonesia yang di San Bernardino County sekitar 10 ribuan, tetapi masyarakat kita sekitar 5 ribuan, 6 ribuan. Supaya jangan ada nanti, karena saya yakin dan percaya banyak masyarakat Batak yang mengikuti forum ini karena dimasukkan di dalam WhatsApp Imabak maupun WhatsApp permargawan kami, dan semua hal. Jadi saya ini adalah meluruskan supaya jangan ada dianggap rekayasa atau apa, karena saya harus hati-hati sekali berbicara dalam hal ini. Bapak-bapak sekalian, ada yang bertanya kepada saya bahwa apa itu sebenarnya Imabak itu dan apa kegiatannya. Saya seperti yang dikatakan oleh adik Yeti Aritonang tadi memaparkan sedikit mengenai keadaan masyarakat Batak di California, khususnya California Selatan, karena Imabak juga di North California, yaitu di utaranya California ini juga ada sebagai Imabak. Jadi tapi mereka bikin di sana, dan kami itu tetap satu irama, Northern Californian Batak Association. Tetapi di sini kami tetap mempersatukan tetap Imabak. Lalu apa itu Imabak? Setelah maraknya masyarakat Batak datang masuk ke California atau ke Amerika ini, yang boleh dikatakan mulai masuk tahun 70-an, yaitu didahului oleh
pastor-pastor orang Advent. Maafkan saya, bukan ada resis sama saya, tetapi karena memang pionir-pionir orang Batak seperti Dr. Pangarisan Stompul yang pertama di sini datang, dan kedua Dr. Amos Simorangkir, dan berikutnya Dr. Simulingga. Mereka lah yang masuk ke sini tahun 70-an untuk pilgrims. Kepencet mute-nya itu. Maaf, suaranya hilang. Suaranya, Bang. Iya, karena kepencet mute itu. Kemana tadi saya sudah sampai di mana tadi saya bicarakan? Pendeta-pendeta yang baru masuk. Oke. Advent. Tadi Imabak, bagaimana bisa terjadinya Imabak ini yang berpopulasi sekitar 5.000 sampai 6.000 di sini dengan 23 toga marga ini adalah didahului masuknya pendeta Dr. Pangarisan Stompul pertama sebagai masyarakat Batak di sini, dan kedua Dr. Amos Simorangkir, ini mantan-mantan petinggi dari sana, dan juga Dr. Asinulingga. Jadi setelah masuk mereka ke California ini, mereka inilah yang menginden semua keluarga-keluarga mulai. Taulah masyarakat Batak ini, kita ini harus kita akui, talinan atau jalinan kekeluargaan itu, mereka itu sangat memikirkan, sehingga dibawa satu-satu keluarganya, sehingga timbullah waktu itu Imabak. Di tahun 80-an. Mereka masuk ke sini tahun 70-an, dan mereka membentuk satu gereja yang namanya Indonesia, Belanda, Amerikan. Mulailah ada itu dibentuk, karena kelihatannya orang Belanda masih banyak yang bisa berbahasa Indonesia, jadi diberikanlah itu nama, ada Dutch-nya itu, Indonesian Dutch Seventh-day Adventist. Dengan demikian, akhirnya Belanda ini pun keluar, mereka juga kebingungan siapa nanti jadi anggota ini, masyarakat belum ada. Dibawalah yang saya bilang tadi, keluarga-keluarga itu. Itulah sebabnya datang mulai migran di tahun 80-an, di waktu masih masuknya Garuda ke California, ke Los Angeles. Disitulah hampir setiap minggu penuh Garuda datang membawa masyarakat kita ke sini, karena langsung. Tidak ada takutnya sama sekali. Jadi keberanian orang Batak merantau itu memang sangatlah terpuji bagi suku-suku yang lain. Bayangkan yang tidak tahu bahasa, dia bilang hanya yes no. Mau dipotong, mau apa dibilang yes, semuanya tidak masuk berduyun-duyun di sini, sehingga mulailah berkembang suku itu. Di tahun 85 oleh karena sudah mulai banyak, dibentuklah ini wadah masyarakat Imabak ini. Tetapi setelah tahun 85, semakin banyak datang membawa keluarga masing-masing ke sini, karena memang betul kalau boleh dikatakan ini adalah negeri yang penuh susu dan madu lah kalau dibandingkan negara-negara yang lain. Saudara-saudaraku, itu harus kita akuin. Di Amerika inilah yang paling betul-betul boleh dikatakan susu dan madu. Saya akan memotivasi semua masyarakat Batak pun siapapun yang bisa datang, don't worry, masyarakat Batak sudah banyak di California itu untuk paling sedikit penampungan yang pertama. Jadi setelah masuk, dibangunlah ini Imabak ini tahun 83-an atau 84-an itu. Saya belum masuk di sini karena historinya ada bagi saya sekarang, karena saya sebagai ketua umumnya. Namun demikian, semakin banyaknya orang Batak masuk, 85, 84 sampai 92,
90-an setelah aku masuk, nonaktiflah ini Imabak, tetapi timbullah Parmargaon, toga-toga marga. Sebenarnya diikuti oleh perkembangan masa, oleh karena sudah banyaknya masyarakat kita itu, makanya taban marga tak nggak cukup kita. Contoh soal yang 23 toga marga itu, yaitu under naungan Imabak, ialah toga marga yang menjadi kumpulan marga itu seperti Aritonang, masih satu mereka itu. Dari toga marga, contoh soal sebagai yang berinduk ada satu marga tapi 8 cabangnya, si Raja Holoan, si Matupang, si Pituama, itu masih satu dihitung. Jadi ada 23 toga marga yang menaungi 7 atau 5 marga. Seperti itulah sekarang perkembangannya. Jadi oleh karena memang sudah banyak, disitulah jadinya menjadi nonaktif Imabak sampai tahun 90-an, sehingga toga-toga marga lah yang bangkit. Adalah itu toga-toga marga. Semua sudah mulai ramai membuat pesta bona tahun. Namun demikian, setelah saya masuk ke California ini, ke USA ini tahun 91-an, berbicaralah kami dari toga-toga marga, ketua-ketua toga marga ini, atau dengan pengurus Imabak yang non-aktif ini. Lalu dikatakan, kita ini sudah ada sebelumnya kumpulan toga marga, kumpulan Batak, menyangkut keseluruhan. Tapi oleh karena perkembangan populasi Batak yang sudah banyak, sehingga sekarang semua membuat kumpulan toga-toga marga. Marilah kita hidupkan kembali Imabak ini. Demikianlah saran daripada bapak-bapak pendahulu kita, di mana tadi yang saya sebutkan pendahulu-pendahulu itu mereka sudah istirahat, tidak ada lagi sekarang. Sehingga kami hidupkanlah Imabak itu kembali tahun 2000-an. Setelah kami hidupkan itu, sebenarnya banyak yang mengusulkan kita bikinlah namanya Bonapasogit, termasuk mantan ketua umum pertama mengatakan kita bikinlah Bonapasogit supaya lebih serat masuk ke dalam hati daripada masyarakat kita, katanya. Tetapi oleh karena silang pendapat yang berbeda, tentunya dikatakan sudah ada kok dulu, itulah dihidupkan, kenapa harus dimatikan? Demikian pandangan itu pada masa itu. Jadi generasi pertama masyarakat Batak yang hadir atau yang membentuk Imabak ini kembali, ya seperti seumur saya lah, 65 ke 70-an sampai 76 sampai sekarang, yang banyak waktu itu menentukannya. Namun demikian, kami bentuklah Imabak ini, kami hidupkan, tetapi toga-toga marga tetap jalan. Jadi maksud dan tujuan daripada Imabak ini supaya ada menjadi suatu pemersatu. Tentu masing-masing kita masyarakat Batak mengerti sikap dan karakter kita masyarakat Batak, bagaimana susahnya untuk mengatur, itu kita harus akui. Bagaimana susahnya mengatur kalau sudah ada berkumpul 2, 5, sampai 10, 20, sampai 30 orang masyarakat kita. Terus terang aja saya bilang, untuk memimpin satu marga aja, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukanlah hal yang gampang. Namun saya akan cut supaya lebih singkat cerita ini. Jadi terbentuklah Imabak ini untuk menaungi 23 toga marga. Ke-23 toga marga ini masing-masing mempunyai ketua-ketuanya. Jadi bila mana ada sesuatu hal, ketua-ketua toga marga inilah yang berhubungan kepada officer Imabak,
Sehingga imabaklah yang menentukan putusan atau apa yang mau akan dilakukan. Perlu diketahui bahwa kegiatan imabak, misi dan visinya sama dengan apa yang kita fokuskan atau perbincangkan pada malam hari ini, ialah melestarikan adat budaya supaya jangan ada yang lost generation. Nah, inilah yang tetap kami pupuk dan mempertahankan adat budaya kita yang masih bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan sikon yang ada di negeri Paman Sam ini. Tentunya kami tidak bisa berharap semua seperti adat yang di Bonapasogi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Raja Gugu tadi, di mana kalau ada perkumpulan atau bawa makanan sedikit harus dikasih tahu semua sama dongat tubuh dan boru dan segala macam. Tentunya itu sebagai acuan atau patokan, tetapi namun demikian itu tidak mungkin kami lakukan di negeri Paman Sam ini, oleh karena waktu, jarak, dan semuanya hal yang berhubungan dengan itu. Nah, selanjutnya masyarakat Batak yang ada di California ini, pertama-tama saya harus beritahukan dengan jelas, masyarakat Batak yang ada di California ini mayoritas bekerja sebagai di ladang kesehatan. Kita berbangga bahwa anak-anak generasi yang dibawa generasi kedua, generasi pertama sekarang itu general speaking tidak begitu meningkat di dalam pendidikan maupun knowledge yang mereka ambil di negeri yang maju ini. Generasi-generasi yang paling membanggakan bagi kita sekarang ialah anak-anak kita yang banyak menjadi dokter medis, banyak yang dokter farmasi, obat-obatan, dan selainnya banyak yang menjadi di ladang kesehatan di bawah dokter setingkat seperti NP, nursing practitioner, dan di bawah itu ada setingkat BSN, di bawah itu ada setingkat RN, NLPN. Mulai dari LPN ke atas ladang kesehatan boleh dikatakan bisalah kita membanggakan sebagai orang Batak. Karena bila mana saudara-saudaraku masuk ke rumah sakit county, masuk ke rumah sakit semua di Southern California ini, pasti ada saudara melihat text name-nya itu ada orang Batak. Suatu kebanggaan. Dan jangan lupa ada lagi yang paling membanggakan dari kita, yaitu anak daripada saya tadi, Lamet Nababan itu adalah satu kepala kolonel angkatan udara yang bermarkas di Texas sana. Dia sebagai komandan lapangan, kolonel dia di situ sebagai angkatan udara. Kalau nggak salah, Lamet Nababan waktu itu diundang saya untuk penakbisannya dia sebagai kepala staf lapangan. Saya lupa namanya itu, tapi dia sangat membanggakan prestasi yang bagus, yaitu anak dari Pak Saudara Nababan. Dan banyak anak-anak kita juga di sini yang masuk ke lapangan kepolisian, banyak yang army, dan mereka juga semua berpartisipasi. Tetapi kita melihat dari hal ini, di dalam generasi pertama yang masuk ke sini, kelihatannya kami sekarang sudah mulai turun. Memang dari 65 ke 70-an ke atas semua, tetapi kita sangat bangga oleh karena masyarakat Batak yang ada di California ini, boleh saya dikatakannya khusus California karena itu memang yang dalam naungan saya. Mungkin itu Pelita Napitupulu di daerah Eastern sana saya tidak begitu tahu bagaimana perkembangannya. Dan banyak di sini yang saya lihat masyarakat Batak memang sangat membanggakan bagi kita. Nah, namun demikian, apakah mereka masih tetap ingin mendengarkan adat
atau last name sebagai suatu kebanggaan. Kembali kepada topik kita tadi, yang jelas ini tergantung kepada kita semua orang tua. Tergantung kita semua orang tua. Kalau kita menerapkan seperti yang detail-detail yang di dalam buku pedoman Habata Kotai, tentu tidaklah masuk akal mereka. Jadi kami sebagai panitia masyarakat Batak yang ada di California ini memfilter hal-hal yang mana yang bisa kami terapkan kepada mereka. Banyak hal-hal yang harus kami cut supaya mereka bisa menerima keadaan itu sehingga mereka menjadi acceptable di dalam perkumpulan maupun di dalam party, khususnya di dalam waktu, khususnya di dalam meminang atau sekaligus memargakan. Kami harus sesuai dengan kondisi, dengan kepada siapa mereka mau menikah, kepada siapa mereka mau melakukan adat. Hal-hal itulah yang kadang-kadang kami ada yang pro kontra dan memberikan pandangan yang kadang-kadang menegangkan, saya harus akuin. Tetapi namun demikian, sebagai ketua masyarakat Batak di California ini, bukanlah gampang seperti yang saya utarakan tadi, tetap mempunyai tantangan, tetapi namun demikian tantangan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Karena memang tetap ada filsafat-filsafat yang diberikan oleh orang tua kita, masyarakat kita, opo kita sejolo tubuh itu, berembuk itu harus selalu kita utarakan. Kita bersyukur juga di sini saya lihat ini Bapak Kristoni Harahap, karena saya melihat dia ini cancer survivor atau COVID survivor ini dari masyarakat Batak California. Saya bangga melihat dia bisa ikut di dalam forum ini, karena berbulan-bulan di dalam doa kita sampaikan kepada Tuhan supaya mendapat pengobatan atau kesembuhan. Nyatanya ada dia, Bapak Kristoni Harahap. Sekali lagi, saya tidak bisa banyak mengutarakan lebih panjang, karena memang banyak hal-hal, tetapi kalau mungkin nanti kita bisa bertemu atau saling mengunjungi, mengutarakan satu persatu apa yang harus sebenarnya yang terlalu maju kami lakukan atau terlalu terbelakang, supaya ada masukan bagi kami dari semua pemirsa yang ada di belahan bumi ini. Kami memerlukan juga masukan-masukan, karena kami akan menerbitkan suatu pedoman adat Batak California di akhir tahun ini, akan berlaku mulai di awal tahun yang akan datang. Jadi mohon juga masukan karena kami akan cut apakah ini menyalahi atau tidak, tergantung nanti pandangan dari Bapak Raja Guguk, Bapak Pardosi, dan sekaligus audiens semua. Kalau di-cut hal-hal yang tidak begitu, tidak boleh dikatakan tidak penting, semua penting, tetapi hal-hal yang membosankan, yang membuat seolah-olah berulang-ulang, sehingga peserta undangan dan segala kok begitu-begitu aja tetap berulang-ulang. Ini yang kami mau coba nanti, dan kami akan susun, dan segera di awal tahun 2022 akan kami sosialisasikan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dan halangan, sehingga tidak mengurangi makna adat Batak yang di Bonapasogit kita akan langsungkan di adat Batak yang ada di tanah perantauan. Baiklah, sekali lagi kami dari California menyampaikan salam sehat kepada semua masyarakat Batak yang ada di belahan bumi. Selamat berhari Sabat bagi yang melakukan hari Sabat. Selamat hari Minggu bagi yang sudah berhari Minggu. Dan jangan ada salah tafsir, karena ada yang bilang sama saya, Imabak itu Ikatan Masyarakat Batak Advent California. Tidak, saudara. Imabak itu adalah masyarakat Batak California. Jadi tidak ada tercantum itu E-nya itu atau A-nya itu menjadi Advent, karena ada question mark
Dan nyatanya tugas yang dilakukan Imabak adalah menolong orang Batak yang tidak ada keluarga khususnya di Amerika ini, khususnya bila mana ada kemalangan. Perlu diketahui kenapa begitu mencuatnya nama Imabak di Indonesia. Keluarga-keluarga yang sudah pernah tertolong, 9 jenazah yang tidak ada keluarga dekatnya di Amerika ini sudah kami pulangkan dengan baik ke Bonapasogit dengan tanggung jawab 100% Imabak yang menanggung jawab. Itulah yang menyatakan, karena kebetulan memang kebanyakan orang Advent yang dipulangkan itu ke sana, tapi bukanlah berarti bukan tidak ada HKBP atau Protestan yang lain, tidak. Semuanya ada, tetapi memang karena lebih banyak populasi Advent, jadi memang lebih banyak juga yang meninggal. Jadi itu yang kita antarkan ke Indonesia. Tetapi HKBP pun, Protestan pun, atau gereja-gereja yang lain, tidak ada bedanya under naungan Imabak. Jadi jangan ada yang salah tafsir bahwa Imabak itu Ikatan Masyarakat Batak atau California, tidak. Bahwa Imabak itu sesungguhnya di dalam anggaran dasarnya adalah Ikatan Masyarakat Batak California. Salam dari masyarakat Batak California kepada semua bangsa Batak. Bangga menjadi orang Batak. Horas. 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 Iya. Mau lihat ya, Kang? Amang Jaurat Sianturi. Sebelum kita melanjutkan ke panelis selanjutnya, ke Amang Perlindungan Pardusi, mungkin Amang Bostang ada sedikit komentar dari keterangannya Amang Jaurat Sianturi. Saya kira saya sudah sebelumnya juga Jaurat sudah cerita ya mengenai California. Memang yang menarik bagi saya di California itu memang dilaksanakan adat perkawinan dan juga adat untuk yang meninggal gitu kan. Jadi mereka melaksanakan, cuma memang seperti disampaikan oleh saya Jaurat tadi itu mungkin tidak seperti lengkapnya di Indonesia atau di Bonapasogit ya. Misalnya marga-marga itu, misalnya saya di sana di California harus ada tulang saya lumban turuan. Nah mungkin kalau tidak ada ditarik lagi ke atas si obing misalnya. Kalau tidak ada ditarik lagi ke atas misalnya kan suba misalnya. Jadi seperti ini mereka lakukan gitu. Jadi Hari Tonang juga begitu. Hari Tonang tidak mesti Raja Guguk, bisa Hari Tonang Pusunggu misalnya hula-hulanya. Jadi itu Laya Jaurat pernah menyampaikan ke saya bahwa yang meninggal memang kadang-kadang sulit karena ada keluarga yang minta orang tuanya itu dimakamkan secara adat, tetapi tidak pernah dimargakan istrinya misalnya ya. Jadi ini jadi kesulitan, jadi menghadapi banyak masalah juga seperti disampaikan tadi oleh Laya Jaurat ini. Cuma ya yang tadi saya katakan itu tadi memang tantangan ini ya, saya juga tidak tahu apa solusinya. Mari kita sama-sama membahas. Misalnya marga ini kan harus ada ya. Jadi ada yang menanya tadi, saya lihat di chat ya, misalnya orang Barat itu punya marga, betul ya, ada Smith, ada, nanti bisa ditonton, ada di YouTube juga saya dengan dibuat oleh tulang saya Bernard itu ada wawancara mengenai ini. Jadi memang orang Barat juga punya marga, tapi dia tidak ada silsilah, dalam arti dia tidak tahu sampai seperti saya 15 generasi, dia nggak ngerti. Kalau dia ketemu sesama misalnya Smith, tadi ada nama Smith, Biden, itu belum tentu bersaudara gitu kan. Walaupun dari atas mungkin. Jadi seperti sudah kita lihat tadi itu memang marga ini sangat vital ya, sangat penting, harus dipertahankan. Bahkan saya sudah membuat definisi sebetulnya, saya tidak definisi yang sudah dibukukan. Jadi orang Batak itu sebetulnya harus bermarga Batak dan mempunyai ruhut parsauran dalihan natulu, harus dua itu. Nah kalau dia tidak ada ruhut parsauran dalihan natulu, maka ya mungkin bisa kita katakan orang bermarga Batak, OBB misalnya kan. Jadi hanya marganya melekat seperti orang Barat. Kalau dia misalnya sudah dihilangkan marganya, ada istilah Batak Dale, ya. Orang yang merantau misalnya ke daerah timur dekat Asahan sana, ya Tunjung Balai itu sudah menghilangkan marganya. Jadi itu ada di istilah itu Batak Dale. Nah,
Lalu nanti minggu depan kita juga, bulan depan kita bicara mengenai misalnya bagaimana keturunan mereka yang menikah dengan orang Barat, seperti itu saya misalnya Yeti itu kan dengan orang Perancis, itu gimana untuk mempertahankan marganya. Nah, ini kan bisa dikatakan Batak peranakan nanti keturunannya, kan begitu. Jadi inilah problem-problem yang kita hadapi. Jadi ini realita gitu. Jadi tidak boleh kita singkirkan begitu saja. Memang realitanya begitu. Saya kira itu aja komentar ya. Saya kira Layak Pardosi nanti bisa menambahkan. Itu Yeti. Terima kasih. Ya, mau lihat Amang Bostang. Untuk selanjutnya kami persilahkan Amang Perlindungan Pardosi untuk memberikan beberapa keterangan. Amang, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Inang Yeti Aritonang yang telah memberikan waktu. Ada upasa orang Batak, Rambadia, Rambaguna, Rio Rambana Poso, Margadia, Margamuna, Uso Nasoboto. Marga saya memang Pardosi, tapi banyak orang yang bertanya Pardosi itu masuk mana gitu. Saya masuk Siagian, keturunan di generasi ke-6 atau ke-7 itu baru ada marga Pardosi dari Siagian. Siagian itu ada dua, ada Siagian Siregar, ada Siagian Tua di Bangarna. Saya yang Tua di Bangarna, Panjaitan, Silitonga, Siagian, dan Sianipar. Saya melihat di sini ada beberapa dongat tubuh saya, apara saya Janus Siagian, Horas apara Panjaitan Syabogor, Hahapar tubuh. Saya tidak menyebut satu-satu karena waktu kita sudah 1,5 jam, saya singkat-singkat saja. 3 minggu yang lalu, Raja Guguk telepon saya dari Per. Begini kita akan mengadakan acara marnonang-nonang. Intinya begini. Jadi Laila salah satu panelis katanya bersama Amang Jaura Syaturi dari California. Saya juga bingung, ini yang dihadapi orang-orang luar negeri semua ini. Nggak tahu kenapa saya dipilih. Ya, sudah kebiasaan saya maju tak gentar. Ya saya bilang, ya dulu mikir nanti. Baru saya baca apa panelis itu. Tadi ini saya pikir panelis itu hanya sedang menanggap. Gampang lah cuma nanggapin. Saya baca di Google, apa itu panelis. Katanya itu sekelompok orang yang dianggap ahli dalam bidang itu. Mampuslah aku. Gimana keahlianku? Mau mundur, nggak enak sama Postang. Nanti reputasi saya juga bagaimana? Karena saya juga masuk di LBB, masuk di kolega Support TV, saya pun pernah sehat di Pabayo Persatuan Batak Alumni Jogja. Di situ saya dianggap juga pakar. Nah, kalau saya mundur nanti bagaimana? Lagi pula marga saya kapan dikenal orang? Ya udahlah, saya mengingat apa nasihat dari orang tua dulu. Ada namanya Marguru di Bagasan. Marture di Sidui. Ya udahlah, saya ngomong sedikit, nanti yang lain akan menyempurnakan. Kira-kira begitulah. Baik, topik kita malam ini adalah memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak diaspora. Jadi, kata kuncinya adalah identitas dan adat budaya Batak. Itu yang mau dipertahankan dan dipelihara. Dan terutama untuk kaum generasi muda, Batak diaspora, terutama lah ini kelihatannya yang ada di luar Indonesia. Kalau menurut saya tidak hanya itu, yang dalam negeri pun sudah banyak generasi muda yang tidak paham lagi soal kebatakan itu. Jangankan generasi muda, generasi tua seumur saya di KTP 68 tahun, tapi faktanya saya 70 tahun. Banyak juga yang tidak ngerti. Banyak.
Cuma nggak enak bilangnya begitu. Oleh karena itu, ini tidak harus diperlukan untuk diaspora saja, tapi terutama anak-anak muda. Karena ada dua kata kunci, identitas dan adat budaya, saya rasa itu tidak akan selesai dalam 5 kali pertemuan. Ya, oleh karena itu sangat baik yang digagas oleh Lai Bostang Raja Guguk Marnonang-nonang ini bersambung. Bulan ini topiknya ini dulu, bulan depan masalah perkawinan, masalah depan kematian, masalah depan pertuturan, dan seterusnya. Jadi saya akan menyoroti masalah identitas saja dulu. Berbicara dengan identitas menurut saya, itu akan menjawab 2 pertanyaan pokok kalau soal identitas. Siapa kamu dan dari mana kamu? Ise maho, dia maho. Kata ise ini masih banyak. Kalau bisa belajar bahasa Inggris, who are you? Then, where do you come from? Ini banyak orang tidak tahu siapa dia. Jujur, tidak tahu dari mana dia. Siapa kamu? Itu dijawab dengan marga. Kalau batak tuh kamu, ya marga apa? Kenalan tadi sudah. Saya hanya meniru-niru menggaris bawah yang dikatakan Lai Bostang aja. Oh, Haritonang. Oke, sama-sama Haritonang kita. Haritonang mana? Oh, saya Opus Sunggu. Oh, saya si Mare-Mare. Oh, berarti Anda lebih muda dari saya. Tinggal sekarang panggil Uda atau Adek atau Opung. Lihat Tarombo. Kamu generasi berapa? Saya generasi berapa? Oh, kamu generasi 10, saya 11. Berarti saya panggil Bapak tua. Kan begitu. Ini yang banyak tidak diketahui orang. Tidak ditanamkan pada anak-anak. Kalau kita yang di sini sudah tahu kita Tarombo kita. Coba kiri kanan kita. Kenapa banyak tidak tahu Tarombo? Saya tanya mereka saya. Bahasa Batanan saya terjemahkan. Waduh. Padi Medan ini beli syatter Bapak tua. Tidak pinot na perlui. Duksonari pe. Duksonari. Gua mau saya. Nah modiknya tua-tua sih. Gue Tarombo di dia be. Terpaksa kita runut-runut. Saya ngajar di beberapa, tadi sudah jelaskan, di Jakarta. Banyak mahasiswa saya itu orang Batak. Kau orang Batak? Iya. Kalau perempuan, banyak yang tidak mau tuliskan marganya. Perempuan. Kalau laki-laki, take. Adik. Baru apa kau? Mau bubuk dulu, Mak Tua. Mau bubuk. Oh. Baru apa kau? Baru ini. Oke, dari mana kau? Bapakku lahir di Siantar katanya. Iya, itu sudah perantauan. Opung di mana? Dikatakanlah ada di Samosir. Di mana tuh? Aku nggak pernah ke sana. Cuma dulu waktu kecil katanya. Aku nggak ingat. Tapi dia tahu Jawa ini semua, bahkan sudah keluar negeri. Nah, di situ repotnya. Kalau tadi Lai Bostang kan tahu, ya, saya lahir di Pakat, besar di Siborong-Borong, kami dari Opuku Pulau Sibandang. Kalau perlu telusur lagi dari Sibandang ke Sibandang dari mana? Kan begitu. Ini yang tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita. Atau jangan-jangan juga maaf-maaf banyak yang tidak tahu. Oke, kita sama-sama Raja Guguk. Terus, kamu Raja Guguk keturunan siapa? Enggak tahu saya, pokoknya saya Raja Guguk. Oh, udah hilang dia. Kalau tadi Lai Bostang bilang, ini, peganglah Tarombonya sampai masing-masing. Oh, saya ini. Itu saya rasa untuk memelihara dan mempertahankan identitas itu. Siapa kamu? Lihat marga dan Tarombo.
dari mana kamu, itu yang harus kita sampaikan. Saya Pardosi dari Siagian di Huta Gurgur, Kecamatan Selain. Tapi opung kami sudah pindah ke Persuburan. Opung Leluhur pertama. Di situ dia mulai marga baru. Tapi opungnya saya sudah pindah dari situ ke Garoga, ke Tapus itu. Bapak saya lahir di situ, saya lahir di situ. Saya pindah ke Bekasi. Anak saya lahir di Bekasi. Saya ceritakan itu. Saya bawa pulang. Ini kita punya sawah, ini punya ini saudara dekat. Ada contoh kasus begini. Dari kami serumpun, Pardosi yang di sini, 2 minggu lagi akan menikahkan anak dengan guru marga X lah, gak enak bilangnya. Orang tuanya di Siantar, marga X ini. Ketika kami mau berkusip di sini, saya tanya kepada siapa saya pergi. Waduh, saya nggak tahu siapa si solhot kami di Jakarta katanya. Padahal dia di Siantar itu. Lah kamu marga X dari mana? Lain dari Pangaribuan. Masa nggak tahu Siantar Pangaribuan begitu dekat? Soalnya kami, opung saya dulu sudah pergi ke daerah apa ini katanya perbatasan Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Jadi saya nggak tahu lagi. Begitulah. Akhirnya kami Pardosi yang nyari-nyari dengan tubuhnya. Kita cari-carilah pokoknya marga X ada tetangga. Parsamosir, padahal dia berapa ribuan. Dia akan tanggung jawab marga, terpaksa mau mengamai. Padahal dari Siantar itu. Hula-hulanya marga apa? Marga ini. Siapa di Jakarta dihubungi? Waduh nggak ada. Kan bisa tanya siapa yang dekat. Nggak tahu. Kita cari sendiri. Itulah. Tidak tahu identitasnya. Dan tidak tahu dari mana dia. Jangan sampai anak kita seperti itu. Itu yang terjadi. Kemudian dari marga dan tarombo itu baru nanti kita tarik pertuturan seperti yang dikatakan Laibostang tadi. Dari pertuturan itu kita tahu bersikap. Kalau tadi Laibostang bilang PTD itu adalah Simatua Saya Pudan ya, kalau nggak salah. Di mute itu oleh mute-nya. Berarti tahu dia bersikap. Tulang saya Siapudan. Tulang saya Siapudan. Ya, itonya mama, itonya. Ya, tahu bersikap. Demikian juga Amang PTD. Amang PTD ini atasan saya dulu ini tahun 79 1 tahun di SC Tomo. Atasan langsung, jadi saya tahu itu. Begitulah kita bersikap. Soba marhula-hula, elek marburu, mana berburu harus dijelaskan itu karena sering disalahartikan menurut saya. Dianggap kita menyembah kepada hula-hula, padahal bukan itu, hormat. Ada itu videonya Amang Pendeta Preses di Bekasi, Manurung. Baru-baru ini beredar bagaimana menandai arti dalihan dulu itu. Jadi itulah yang harus diketahui. Kemudian dari mana? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Laibostang, harus tahu. Lahir di mana saya, bapak saya di mana, opung saya, sampai ke Samosir. Kan titik nolnya di Samosir. Itu harus kita jelaskan kepada keturunan kita masing-masing. Ada baiknya masing-masing marga bikin tarombonya, bikin penjelasan, dan sebagainya. Saya masih ingat dulu, waktu kecil di kampung, ini kan menjelang Natal nih, kita kan masih pajojoron itu, marayat-ayat, di depan. Saya paling suka itu dikasih Lukas 2, ayat 1 sampai 14 saya hafal dulu itu. Bahasa Bataknya kira-kira dungi Roma uji paretas Kesar Agustus madok asa surasan asa jolma di gonggomanna. Jadi borhak masuk sasude tubunan pinasana. Borhak menak si Joseph
nasian Galilea, sian Nasaret, nakok tu Judea, tuhu tani si Daud, namar guar Bethlehem. Dia tahu di Bethlehem, Allah siapa paran jalak marga ni si Daud ibadah. Jadi tahu dia nenek moyangnya, tahu marganya. Makanya ada lagu Argado Wonani Pinasa. Bagi siapa? Dia kena meroha. Kita ini kan akan meroha nih Guru Gon. Soal tadi yang dikatakan Abang Jaurat, teknis-teknis adat itu memang tidak bisa dipaksakan lagi. Jangankan dari sini ke California, dari kampung ke Jakarta juga nggak bisa lagi. Saya menangani adat itu tahun 96. Tahun 96 itu tahun 2000 itu udah beda. Tahun 2000 ke 2021 udah beda. Yang penting kita sampaikanlah esensinya. Makanya dulu kita ada webinar antara LABB dengan Pak Bayo, esensial, efektif, efisien. Saya bilang waktu itu memang adat kita ini, terutama di Jakarta ini saya lihat ngagumudang orang sedek ke lebih banyak orangnya daripada ikannya. Kebetulan anak saya waktu itu yang masih duli-duli dengar itu, dia bikin komunitas-komunitas orang-orang muda Batak umur milenial ini. Dia sok jago juga jadi penceramah-penceramah di situ. Kalau dia ada yang perlu dia tanya saya. Siapa yang dari mana itu istilah itu katanya? Dari Bapak, saya bilang. Nah, jadi dengan Amang Santuri, yang penting esensinya lah. Bukan seperti di kampung, nggak ada hiburan, sampai jam 9 malam juga nggak apa-apa. Di California mana bisa. Time is money, waktu ketat. Di Jakarta aja sekarang sudah dimulai, jam 11 sampai jam 3 ternyata bisa. Jadi potonglah yang tidak perlu. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari kata tadi ya, Argado Wonani Pinasa itu dari si Joseph itu berangkat dia ke kampung halamannya Daud, karena di bahasa Indonesia dikatakan karena dia dari keluarga Daud. Kalau di bahasa Batak, marga. Saya pernah baca buku, marga itu dari kata warga, keluarga. Jadi, warga, keluarga. Jadi saya keluarga Pardosi. Amang Bostan, keluarga Raja Guguk, warga Raja Guguk, marga Raja Guguk. Jadi saya sarankan, atau paling tidak, ya saya pikirkan, sekarang kan sudah zaman maju, membuat tarombo itu tidak susah lah. Coret-coret kasih yang muda, sebarkan, masing-masing punya, jelaskan kepada anak masing-masing. Itulah cara memelihara dan mempertahankan identitas. Nah, tentang adat budaya Batak ini saya rasa tidak sempat malam ini kita bicarakan. Saya maju satu-satu lah dulu kita bahas. Demikian, ya waktu saya sudah 10 menit. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, hataban. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.